ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan sama-sama belajar pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan. Saya tetap berdoa semoga kita semua tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Yakub. Bagaimana Yakub memperoleh apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sepakat bahwa dibutuhkan sebuah kerja keras untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Apalagi jika sesuatu yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka kita perlu bekerja keras, yang kita sebut dibutuhkan sebuah perjuangan untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Saya mengambil contoh, kalau kita ingin menjadi seorang sarjana, maka dibutuhkan kerja keras untuk kita belajar. Kalau kita menginginkan usaha kita maju, maka dibutuhkan kerja keras untuk melakukan terobosan demi terobosan yang baru dalam pekerjaan kita. Jika seorang anak muda ingin mendapatkan seorang gadis idamannya, maka juga dibutuhkan sebuah usaha keras untuk memenangkan hati kekasih yang dicintainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa untuk mewujudkan semua yang kita inginkan dalam hidup kita, kita tidak boleh sekedar hanya duduk diam lalu berpangku tangan. Tetapi dibutuhkan sebuah usaha yang sangat keras untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Pagi hari ini secara khusus kita akan belajar dari kisah seorang Yakub, bagaimana dia berusaha untuk memperoleh apa yang dia impikan. Kita akan belajar bagaimana kisah seorang Yakub untuk memperoleh seorang wanita yang dicintainya, yaitu bernama Rahel. Kita akan belajar perjuangan seorang Yakub untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Mari pagi hari ini kita belajar beberapa poin bagaimana cara seorang Yakub memperoleh apa yang dia inginkan. Mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu
Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini dilatar belakangi oleh ketika Yakub melarikan diri saat dia menipu hak kesulungan Esau kakaknya dengan semangkuk sup kacang merah. Dalam pelariannya Yakub, tibalah dia di rumah pamannya yang bernama Laban yang masih terhitung keluarga dari ibunya. Kemudian ringkas cerita, Yakub itu bekerja di rumah Laban. Ketika dia bekerja di rumah Laban, ternyata Yakub ini jatuh cinta dengan anak kedua dari Laban, yaitu Rahel. Sebagai seorang paman, Laban ini tidak keberatan asalkan Yakub itu mau bekerja 7 tahun lamanya. Dan akhirnya Yakub bekerja 7 tahun untuk memperoleh Rahel. Tetapi ketika pada saatnya perkawinan itu diadakan, ternyata Laban itu menipu Yakub. Bukan Rahel yang diberikan, tetapi Lea lah yang diberikan kepada Yakub. Yakub tertipu oleh mertuanya sendiri ketika Laban memberikan Lea kepada Yakub. Untuk itu Laban berkata kepada Yakub, "Kalau kamu mau memperoleh Rahel, wanita yang engkau cintai itu, maka engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi." Dan akhirnya kita tahu bahwa Yakub bersedia untuk bekerja 7 tahun lagi untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Melalui kisah ini kita akan belajar mutiara iman kebenaran. Kita akan belajar bagaimana seorang Yakub mengupayakan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang pertama adalah bekerja keras. Di ayat yang ke-20a dikatakan demikian. "Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel." Untuk mendapatkan Rahel, wanita yang diinginkannya itu, Yakub bekerja 7 tahun lamanya dengan bekerja keras, dengan sangat gigih, karena Yakub ingin menunjukkan kepada calon mertuanya bahwa dia adalah pria yang dapat diandalkan. 7 tahun itu merupakan masa ujian bagi Yakub. Apakah dia ini adalah pria malas atau pria rajin bekerja? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga saat ini di dalam kehidupan kita semua. Kalau kita ingin usaha kita diberkati, kita menginginkan sesuatu yang menjadi kerinduan kita, maka kita harus sungguh-sungguh bekerja dengan keras. Kita tidak bisa santai. Kita tidak boleh beralasan yang penting berdoa, kemudian serahkan kepada Tuhan. Tidak, saudara. Kerjakan itu dengan bekerja keras dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam Amsal pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-11. "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?
tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Perhatikan saudara, melalui Amsal ini kita menarik sebuah kesimpulan bahwa iman itu harus diimbangi dengan perbuatan. Jika kita malas, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan justru yang kita dapatkan adalah kemiskinan. Dari kisah Yakub ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan apa yang diinginkan, Yakub itu pertama dia bekerja keras. Tetapi yang kedua juga jauh lebih penting. Di ayat 19 demikian firman Tuhan. Sahut Laban, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Yang kedua saudara, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka hiduplah dekat dengan Tuhan. Ada sebuah syarat yang kita bisa ambil makna rohaninya. Laban berkata bahwa kalau engkau ingin mendapatkan apa yang engkau inginkan, Laban berkata, tinggallah padaku, tinggallah di rumahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki dan merindukan kepada saudara dan saya. Saya sering katakan bahwa Allah lebih rindu memberkati saudara melebihi kerinduan saudara untuk diberkati. Allah rindu memberikan kepada saudara kesembuhan. Allah rindu memberikan kepada saudara pemulihan keuangan. Allah rindu memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi untuk kita memperoleh semuanya itu, ada syarat yang harus kita lakukan seperti yang dilakukan dan yang diminta oleh Laban, yaitu tinggallah padaku. Kita tahu di dalam Alkitab Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, maka engkau akan berbuah lebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memperoleh apa yang kita inginkan, maka syarat yang kedua adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang hanya berprinsip bekerja keras tanpa diimbangi dengan mau tinggal dekat dengan Tuhan. Sehingga kita melihat apa yang mereka raih dalam kesuksesan mereka adalah sia-sia. Berkat yang mereka peroleh malah menjadi kutuk. Berkat yang mereka peroleh malah menjadi sebuah kehancuran dalam hidup mereka. Untuk itu saudara, mari kita tidak sekedar bekerja keras untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi biarlah kita tetap hidup dekat dan tetap hidup di dalam Tuhan. Sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan kita, saya mendorong kita semua, mari jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Baik itu lewat ibadah, baik itu lewat saat-saat teduh, bahkan melalui jam-jam doa kita. Sehingga apa yang kita peroleh, sungguh itu menjadi berkat dan dapat kita nikmati dengan indah di dalam Tuhan. Kunci yang ketiga saudara, lewat kisah Yakub, kita belajar bahwa Yakub melakukan semuanya dengan cinta. Di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Alasannya gini saudara, karena cintanya kepada Rahel. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dua hal yang sangat menarik dari kisah ini adalah Yakub bekerja keras, tetapi apa yang dia kerjakan itu yang terpenting, yaitu dia kerjakan dengan cinta. Cinta membuat setiap pekerjaan berat menjadi ringan. Cinta membuat segala pekerjaan yang sangat menderita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Coba kita renungkan sejenak, saudara. Saudara kita ini sebagai orang tua, Anda mau bekerja keras, membanting tulang siang dan malam untuk menghidupi anak-anak kita. Kenapa kita mau lakukan semuanya itu tanpa pernah kita mengeluh, tanpa pernah kita merasakan penderitaan di dalam kita bekerja? Tetapi kita lakukan itu semua dengan senang hati. Apa yang melatar belakangi semua itu? Bukankah alasannya karena kita mencintai anak-anak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Yakub. Yakub bekerja di rumah Laban tanpa digaji. Tetapi dia tetap bergairah di dalam mengerjakan pekerjaannya. Karena didasari dengan cinta. Tanpa didasari dengan cinta, kita akan bekerja menjadi lelah. Tanpa didasari dengan cinta, kita akan menyerah dan kalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Alkitab berkata begini, Yakub bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel yang dia inginkan itu. Tetapi 7 tahun itu dianggap oleh Yakub hanya seperti beberapa hari. Kenapa bisa demikian? Alkitab memberikan satu alasan. Karena Yakub cinta kepada Rahel. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah segala usaha kita dengan kerja keras, dengan kita tetap hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi lakukan semuanya itu dengan dasar cinta. Maka semua yang berat itu akhirnya akan menjadi indah. Melalui kisah Yakub pagi ini kita belajar sebuah teladan, sebuah mutiara iman. Untuk memperoleh apa yang kita inginkan, kita harus bekerja keras. Tetapi juga yang kedua, tidak sekedar kita bekerja keras, tetapi kita hidup tetap tinggal dan dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita peroleh di dalam kerja keras kita itu tidak menjadi sia-sia, dan sungguh itu menjadi berkat dan bukan menjadi sebuah kutuk dan menjadi kehancuran dalam hidup kita. Tetapi juga yang ketiga adalah lakukan segala pekerjaan kita dengan cinta. Sehingga kita tetap bergairah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kiranya kisah inspirasi 7 tahun Yakub memperoleh kekasihnya Rahel menjadi inspirasi bagi kita semua. Terpuji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.